Jesus usia 12 sampai Om Gilbert. Kidung Agung 88. Sudah ada? Ya, sudah. Ya. Ustaz Ipung yang baca. Kidung Agung 88. Sudah ada? Ya, sudah. Ya. Kita dengar ya teman-teman, mereka mau membahas Alkitab lagi. Ustaz Ipung yang baca. Oke. Bismillah. Kok bismillah? Enggak, maksudnya bismillah saya buka. Oh, biar cepat. Ini tadi loading. Saya kalau udah loading ini bismillah cepat. Plak, gitu. Iya, hebat. Belum tampil tadi. Kidung Agung pasal 8 ayat 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Pernikahan di masa Yesus. Anak perempuan belum tumbuh dadanya. Sudah diizinkan nikah. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu, ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari... Jadi di sini ya teman-teman, tentu teman-teman masih ingat ya video Opa Kainama di mana dia mengatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Nah dalam video ini lagi dia mau mengatakan bahwa Yesus menikahi anak perempuan, anak dadanya itu belum bertumbuh teman-teman. Kasihan juga ya, kenapa kok ada para pengajar yang seperti ini ya teman-teman. Kelihatan sekali dangkal otaknya Opa Kainama. Selalu tuduhan-tuduhan kepada Yesus ya teman-teman. Dan tuduhan-tuduhan mereka itu, mereka sendiri tidak bisa membuktikan, hanya sebatas tuduhan ya teman-teman. Hanya sebatas tuduhan yang tidak ada data sama sekali. Tidak, kasihan juga ya orang-orang yang seperti ini. Saya sarankan kepada Anda umat-umat muslim yang sebagai audiens, jangan cepat mempercayai setiap omongan orang teman-teman. Apalagi yang dibahas itu Alkitab. Mereka tidak tahu apa yang kami pahami. Mereka tidak tahu apa yang kami imani. Iman kami dengan iman mereka itu berbeda teman-teman. Apa yang mereka sampaikan itu tidak 100% tidak benar. Jangan langsung telan bulat. Jangan juga kita diam mematung. Cari tahulah kebenarannya. Benar tidak omongan Ustadz ini? Benar tidak omongan Opa Kainama ini? Kalau bisa, kalau mau menjadi pembicara, cobalah cari orang-orang yang punya intelektual tinggi lah. Cobalah cari orang-orang yang punya wawasan yang tinggi. Jangan yang wawasannya down itu dipublikasikan. Kan jadi malu sendiri. Diketawain kan sama orang. Perempuan di bawah. Apakah benar Kidung Agung 8 ayat 8 ini membenarkan argumentasi Opa Kainama, di mana Opa Kainama mengatakan bahwa Yesus menikahi anak perempuan yang buah dadanya belum tumbuh. Kita cek ya ayatnya teman-teman. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Jadi di sini ya, di sini Opa Kainama dia mencomot satu-satu ayat. Lalu Opa Kainama menafsir ngawur sekali untuk membenarkan argumentasinya. Kita baca ulang ya teman-teman. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apa yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Kita baca lagi lanjut ayatnya yang ke-9. Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Jadi secara konteks ya teman-teman, Kidung Agung 8 ayat 8 ini itu diartikan bahwa ada sebuah komitmen dari seseorang yang menjaga kesucian adik perempuan ini sampai adiknya itu dipinang. Jadi di ayat ini tidak diartikan seperti pemikiran Opa Kainama teman-teman. Ya saya sangat miris sekali ya teman-teman melihat sikapnya Opa Kainama ini, di mana ia yang suka menuduh bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Sekarang dia menuduh lagi Yesus menikahi anak perempuan yang buah dadanya itu, buah dadanya itu belum tumbuh. Nanti besok lagi dia menipu dengan ajaran apa lagi. Begitulah kehidupannya setiap hari. Tidak capek ya Opa Kainama menipu umat terus. Bertobatlah Opa Kainama. Opa Kainama sudah tua, jadi bertobatlah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal ya Opa Kainama. Bisa saja hari ini, bisa saja sebentar malam ini, besok, lusa, kita tidak tahu. Jadi bertobatlah Opa Kainama. Kalau memang itu bukan bagian Opa Kainama, tidak perlulah mengajarkan hal-hal yang membohongi umat. Saya tidak kasihan dengan Opa Kainama, tapi saya kasihan dengan orang-orang yang menerima pengajaran dari Opa Kainama. Berapa banyak orang yang tersesat, berapa banyak orang yang menerima pengajaran yang sesat dari Opa Kainama. Coba pikir itu, jangan memikirkan diri sendiri Opa Kainama, tapi berpikirlah dengan orang-orang lain yang menerima pengajaran dari Opa Kainama. Saya sarankan juga kepada audiens, umat muslim yang sebagai audiens, cobalah setiap kali ada speaker siapapun, cobalah diperhatikan, diteliti baik-baik pengajarannya itu, dan pertanyakanlah kepada si pengajar itu, kenapa harus mengajar tentang yang bukan iman kita? Kenapa tidak diajarkan tentang Nabi Muhammad saja? Kenapa harus mengajar tentang iman orang lain? Cobalah dipertanyakan kepada mereka, kira-kira kenapa? Dan kalau mereka mengajar, jangan kita telan bulat, jangan kita diam-diam, tetapi kita harus mencari tahu. Kenapa teman-teman? Kenapa saudara-saudara? Saya mengasihi saudara-saudara semua, oleh karena itu saya memberikan saran supaya teman-teman semua, saudara-saudara semua juga tidak tersesat dengan pengajaran-pengajaran Opa Kainama, atau misalnya seperti Ustadz Suma, terus Om Donitan, Om Felix, terus Opa Kainama. Itu banyak sekali pengajaran-pengajaran mereka itu yang sangat menyesatkan dan tidak benar ya teman-teman. Mereka hanya asal mencomot ayat lalu mereka tafsir untuk mengikuti pola pikir mereka, padahal pola pikir mereka semua itu sangat keliru. Kan kasihan ya teman-teman. Cobalah, kan kasihan ya teman-teman. Jangan jadi orang yang egois, berpikir, kasihan, jangan jadi orang egois. Kasihan juga sama orang-orang yang mendengar ajaran dari Opa Kainama. Jadi jangan menjadi orang yang egois. Kalau memang itu tidak benar,
tidak perlu menipu umat, tidak perlu mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai faktanya. Kalau memang Opa Kainama tidak tahu artinya, tidak memahami ayat-ayat Alkitab, tidak perlu mengajarkan hal-hal yang Opa Kainama tidak tahu. Kan kasihan umat-umat ya Opa Kainama. Jadi tidak usah kaget lagi ya teman-teman. Zaman Yesus saja banyak orang yang ingin mencari kesalahan Yesus, tetapi tidak ada bukti satupun dari mereka yang mereka bisa mendapati kesalahan atau kejahatan Yesus ya teman-teman. Contoh seperti Pontius Pilatus, ia membenarkan Yesus. Ia sendiri mengatakan bahwa tidak ada satu kesalahan pun yang ia dapati. Kemudian istri Pontius Pilatus, kepala pasukan, bahkan Allah sendiri membenarkan dia, membenarkan Yesus Kristus. Kita lihat ya teman-teman, pada zaman Yesus banyak orang-orang yang penuh dengan iri hati benci. Mereka mau mencari kesalahan Yesus, tetapi tidak ada bukti satu kesalahan pun ya teman-teman. Tidak didapati satu kesalahan pun. Kita lihat ya teman-teman. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan ayat ini ya teman-teman. Allah Bapa berkenan kepada Yesus. Jelas menunjukkan kesucian Yesus ya teman-teman. Kemudian kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 8 ya teman-teman. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia tidak berbuat dosa. Kemudian kita lihat lagi ya teman-teman, Pontius Pilatus sendiri mengakui itu. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Kemudian kita lihat lagi istri Pontius Pilatus. Bagaimana pengakuan dia? Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena Yesus aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Kemudian kita melihat ya teman-teman, Herodes. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan Yesus kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Bahkan Yudas Iskariot sendiri mengakui itu teman-teman. Jadi Opa Kainama ini dia kalah dari Yudas Iskariot. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetap jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kita lihat lagi pengakuan dari kepala pasukan Romawi yang pada waktu itu menyalibkan Yesus ya teman-teman. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi teman-teman, Opa Kainama dia kalah dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mengakui itu sendiri. Di zaman sekarang, Opa Kainama dia mau mencari kesalahan Yesus. Halo Opa Kainama, mau sampai kapanpun Anda mau mencari kesalahan Yesus, tidak akan pernah didapati satu kesalahan apapun. Kenapa? Karena dia tidak sama seperti Nabi Anda. Yesus tidak ada satu dosa sama sekali, Bapak Ustadz. Tidak ada satu dosa, satu pun Opa Kainama. Dia tidak sama dengan Nabi Anda. Jadi kalau mau ceramah, mau berdakwah, lebih baik mengajarkan tentang iman Opa sendiri. Kita lihat ya. Dengar ya. Ketika Aisyah masih kecil. Pertanyaan, apa benar Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika usianya 6 tahun? Jika benar, Bagaimana nih Opa? mengapa beliau melakukan demikian? Karena hal ini sering digunakan untuk menyerang agama Islam. Jawaban, Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Benar bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau usia 6 tahun. Namun beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Beliau berkata, Nabi SAW menikahi Aisyah ketika beliau berusia 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika ia berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana Bapak Ustadz? Sudah dengar bukan? Siapa yang menikah dengan siapa? Yesus atau Nabi Anda? Jadi sudah dengar bukan? Siapa yang menikahi anak? Siapa yang menikahi siapa? Mau sampai kapan Opa Kainama menipu terus seperti itu? Pikirlah tentang orang lain, Opa. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Opa Kainama mengajarkan hal yang sangat menyesatkan. Opa Kainama mengajarkan hal-hal yang penuh dengan tipuan belaka. Kasihan orang-orang yang menerima pengajaran dari Opa Kainama. Berapa banyak umat yang telah ditipu oleh Opa Kainama. Bukan hanya Opa Kainama, Om Zuma, Om Felix, Om Dondi, dan masih banyak ustadz-ustadz lainnya. Cobalah publikasikan ustadz-ustadz yang memiliki wawasan yang tinggi, yang tidak hanya pintar kuar-kuar, yang tidak hanya pintar menipu, tapi buktikan itu dengan skillnya. Jangan yang abal-abal juga dipublikasikan. Kan kasihan yang menerima pengajaran yang tidak benar itu. Banyak loh, bukan hanya satu yang menerima pengajaran dari Opa Kainama, tapi banyak orang yang sudah ditipu oleh pengajaran Opa Kainama. Tidak capek Opa tipu-tipu terus begitu ya Opa? Nah, hidupnya Opa Kainama itu hanya ngegosip terus. Di mana-mana ceramahnya, dakwanya itu selalu Yesus. Kenapa tidak pernah mengajarkan Nabi Opa saja? Kenapa harus menceritakan tentang Yesus? Semua pengajaran-pengajarannya menipu. Semua pengajaran-pengajarannya itu tidak benar. Dan juga ustadz-ustadz yang lainnya, pengajaran mereka semua itu tidak benar. Hanya menipu umat. Kan kasihan juga ya ustadz yang begitu dipublikasikan. Bagi kalian mungkin mereka itu hebat, tapi bagi kami
it's nothing. Sangat down, sangat minim sekali. Menipu, menafsir ayat-ayat Alkitab, mencomot satu-satu ayat tafsir, lalu memaksakan untuk mengikuti pola pikir mereka. Kan lucu. Contoh, mereka semua mengklaim Adam, Nuh, Abraham, atau Ibrahim. Semua itu mereka klaim nabi. Contoh misalnya Salomo, Sulaiman. Sejak kapan Salomo menjadi nabi? Salomo itu raja, bukan nabi. Di abad muncul, abad ke-6 atau 7, Salomo berubah menjadi Sulaiman. Salomo, dia menjadi nabi pada abad 6 atau 7. Sebelum abad 6 atau 7, Salomo bukan nabi. Ya memang faktanya Salomo bukan nabi. Salomo itu raja. Salomo itu raja atau Sulaiman itu raja, bukan nabi. Hello. Fakta Salomo ini ya teman-teman, bukti arkeologinya itu ada sampai sekarang. Lalu pertanyaannya, bukti arkeologinya apa coba? Tarik satu tembok ratapan. Jadi ketika muncul abad 6 atau 7 ini ya teman-teman, Raja Salomo dia menjadi Nabi Sulaiman yang mempunyai karpet terbang. Karpet terbang. Lalu Isa diserupakan. Kemudian ibunya Isa, Maryam, saudara Harun. Hello, mau percaya yang manakah Anda? Oke, di sini ya teman-teman, tidak perlu membawa iman dulu. Coba kita pakai otak. Coba kita pakai logika. Kira-kira mana yang benar? Sulaiman, Nabi Sulaiman yang menjadi Aladin mempunyai karpet terbang, atau Raja Salomo yang tidak mempunyai karpet terbang? Terus mau percaya manakah Anda? Isa diserupakan atau mau percaya Yesus disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga? Isa ibunya Maryam, saudara Harun, atau mau percaya Isa ibunya Maria, saudara Elizabeth? Yesus, dia belum ada, kemanusiaan Yesus dia belum ada di zaman perjanjian lama, di zaman Harun. Musa, zaman Yesus dengan Musa itu sangat jauh sekali teman-teman. Mau percaya mana saudara? Jangan pakai iman dulu, pakai logika saja ya teman-teman, pakai otak. Kira-kira mana yang benar? Hanya orang bodoh yang mempercayai cerita-cerita yang muncul belakangan. Ceritanya semua itu menjadi berubah. Ada beberapa kesamaan tetapi banyak yang berbeda sekali dari cerita aslinya. Pikirlah. Ya, pesan saya kepada Opakai Nama, semoga Opakai Nama bertobatlah. Jadi tidak perlu membodohi orang-orang, menipu orang-orang dengan pengajaran-pengajarannya begitu. Kalau memang Yesus tidak pernah melakukan seperti itu, tidak perlulah membuat hal-hal yang seolah-olah hal itu benar-benar terjadi. Hanya berasumsi belaka. Hanya orang gila yang mempercayai omongan orang yang tidak berdasarkan data-data. Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi bertobatlah, Opakai Nama. Stoplah. Berhentilah bahas Yesus. Kalau memang Opakai Nama mau membahas Yesus, ajarkanlah yang seperti apa. Kalau memang Yesus tidak pernah melakukan itu, tidak perlu menambah-nambahi cerita, mengarang-mengarang cerita. Kasihan banyak umat-umat Tuhan yang ditipu-tipu oleh Opakai Nama. Ceritakan sejujurnya. Tidak perlu membelokkan kebenaran, tidak perlu menipu. Oke, terima kasih. Salam sadar, salam toleransi. Semoga sadar.